Pada debat Cawapres di tanggal 21 Januari kemarin, ada sebuah kejadian menarik ketika Mas Gibran menanyakan mengenai greenflation atau inflasi hijau kepada Pak Mahfud MD. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Mana pertanyaan ini akhirnya memicu sedikit keributan kecil dan berakhir aksi mencari jawaban dari kedua belah pihak. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu. Pertanyaan mengenai greenflation ini juga menjadi pembicaraan di media sosial karena termasuk ke dalam istilah yang baru dan belum banyak dikenal oleh publik. Selain greenflation, ada juga istilah-istilah lain seperti LFV dan green job yang dikeluarkan oleh Mas Gibran pada debat Cawapres kemarin. Nah, maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas bersama mengenai istilah-istilah tersebut agar lebih memahaminya dan lebih mudah mengerti. Apa itu greenflation atau inflasi hijau? Inflasi hijau adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga produk-produk ramah lingkungan yang diakibatkan karena permintaan terhadap bahan bakunya yang tinggi, tapi pasokannya tidak bisa mencukupi. Teman-teman semua mungkin dapat tahu lah dasar dari inflasi, yaitu ketika permintaan jauh lebih tinggi daripada penawaran. Nah, inilah yang terjadi kepada perusahaan-perusahaan produsen yang diminta untuk segera mengurangi membuat produk berbahan fosil dan diminta untuk segera pindah ke produk energi hijau. Nah, tapi di sisi lain, persediaan untuk bahan baku ataupun material yang diperlukan untuk membuat produk hijau ini belum bisa terpenuhi karena jumlahnya yang terbatas dan beberapa lainnya itu sulit diekstraksi, sehingga akhirnya harganya menjadi jauh lebih mahal dan memicu peningkatan di ongkos produksi. Jadi kalau misalkan dulu membuat bikin satu produk itu cuma 10.000 misalnya, nah sekarang harus 20.000 gitu. Dan karena ongkos produksinya jauh lebih mahal, maka tentunya harganya di pasaran juga akan jauh lebih meningkat. Nah, lalu apa contohnya? Contohnya adalah seperti kendaraan listrik, di mana harganya itu jauh lebih mahal daripada kendaraan fosil. Karena untuk pembuatan bahan bakunya seperti baterai dan perakitannya itu juga jauh lebih mahal. Kemudian contoh lainnya ialah mahalnya harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan seperti PLTS, yang mana rata-rata harganya itu sekitar Rp1.037 per kWh. Sedangkan harga listrik yang bersumber dari batu bara seperti PLTU itu cuma Rp700 per kWh. Ya, walaupun cuma selisih 300 perak, bahkan kalau konsumsinya besar maka akan terasa juga gitu. Pada debat kemarin, Mas Gibran juga sempat menyinggung mengenai LFV yang sering digaungkan oleh Pak Thomas Lembo. Akhirnya membuat gue bertanya-tanya juga gitu, apa sih sebenarnya LFV ini? Dan ternyata LFV ini adalah singkatan dari lithium ferrofosfat atau baterai lithium yang mengandung besi fosfat. Dan juga salah satu jenis baterai yang sering digunakan pada kendaraan listrik. Karena di dalam kendaraan listrik itu terdapat beberapa jenis atau varian baterai yang biasa digunakan, seperti LFP, NiMH, NMC, solid state, dan sebagainya. Dan huruf depan dari singkatan-singkatan tersebut itu menggambarkan bahan baku yang digunakan pada baterai tersebut. Jadi kalau misalkan huruf depannya L berarti lithium. Dan kalau N berarti menggunakan nikel gitu. Nah, lalu apa perbedaan antara LFP dan nikel ini? Mana yang lebih unggul? Baterai LFP dinilai memiliki keunggulan dari jangka pakainya yang lebih panjang dan daya tahan terhadap suhu yang tinggi. Selain itu, produk ini juga diklaim memiliki ketahanan terhadap pembengkakan ataupun ledakan pada baterai, memiliki tegangan listrik yang lebih stabil, dan mampu bertahan terhadap ribuan siklus pengisian daya.
Jenis ini juga dinilai lebih murah 20% daripada baterai berbasis nikel. Meski begitu, LFP juga memiliki kekurangan, yaitu jarak tempuhnya yang lebih pendek daripada baterai berbasis nikel dan kurang kuat terhadap cuaca dingin. Contoh dari kendaraan listrik yang menggunakan LFP adalah Wuling dan BYD dari China. Nah, lalu bagaimana dengan baterai berbahan nikel? Menurut situs Hyundai, baterai berbahan nikel memiliki keunggulan dari segi daya tahannya yang tinggi, energinya padat, dan degradasinya yang lebih rendah. Baterai berbasis nikel juga memiliki jarak tempuh yang lebih jauh daripada baterai LFP. Akan tetapi kekurangannya ialah harganya yang jauh lebih mahal dan kurang bisa untuk jangka panjang. Contoh dari kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel ialah Hyundai Ioniq 5 dan Innova Zenith Hybrid. Dia bisa dibilang baik LFP maupun nikel itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi karena bahan baku nikel banyak ditemukan di wilayah Indonesia, makanya pemerintah lebih fokus untuk mengembangkan dan mengelola produksi nikel. Nah, lalu Mas Gibran juga sempat menyebutkan mengenai green jobs. Apa itu green jobs? Green jobs adalah sebuah jenis pekerjaan yang terkait dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Jadi bisa dibilang green jobs ini adalah pekerjaan yang ramah lingkungan. Jenis pekerjaan ini ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan yang dilatar belakangi oleh semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin berkurangnya sumber daya alam yang menjadi permasalahan serius bagi ekonomi di masa depan. Karena itulah green jobs ini menjadi pekerjaan paling menjanjikan di abad 21 dan menawarkan peluang bisnis yang begitu besar. Contoh dari green jobs ini ialah seperti eco-planner, eco-arsitek, energi startup, urban farming, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah dia tadi kita membahas bersama mengenai istilah-istilah tidak umum yang keluar pada debat Cawapres kemarin. Ternyata juga menarik untuk dibahas. Nah, meskipun Mas Gibran memiliki banyak kekurangan ketika debat kemarin, mulai dari dinilai tidak beretika dan sebagainya, setidaknya beliau membantu kita untuk mengenal istilah-istilah baru lah, mungkin belum banyak orang tahu. Jadi semoga penjelasan singkat di video kali ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.